Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kasih karunia, kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan melimpah bagi kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bersama kembali dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD, dalam program Rem Ministry. Kembali kita akan merenungkan firman Allah yang menyejukkan, menguatkan, membuat kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melansir dari kompas.com, Apan Paturahman menceritakan awal perjalanannya mengajar para murid. Kisah yang viral, guru Apan datangi rumah siswa yang tak punya smartphone di tengah wabah corona. Dijelaskan bahwa keadaan ekonomi yang saat ini sedang berada di bawah membuat beberapa siswa atau pelajar tak bisa ikut mengerjakan soal pelajaran karena tak memiliki smartphone. Ada beberapa daerah di Indonesia yang juga belum terjangkau sinyal provider yang menyulitkan menyampaikan informasi. Di tengah keterbatasan yang ada, seorang guru bernama Apan Paturahman tak ingin murid-muridnya kehilangan pelajaran. Pria tersebut rela mendatangi rumah muridnya satu persatu. Apan Paturahman merasa pembelajaran secara online kurang lancar lantaran banyak muridnya yang tak memiliki smartphone. Tak hanya itu, bahkan beberapa murid tak memiliki televisi di rumah. Padahal beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pendidikan mengeluarkan program pembelajaran di TVRI melalui akun Facebook miliknya. Apan Paturahman menceritakan perjuangannya mengajar para murid. Catatan guru yang sehari-hari tinggal di dusun Toras, Desa Babalan ini, Kecamatan Batuan, setidaknya telah mendapat 2.800 komentar, disukai 12.200 dan dibagikan 5.690 kali, dan terus makin bertambah. Semua upaya yang dilakukan oleh guru Apan memberikan pesan adanya komitmen untuk menjadi guru yang terbaik, yaitu guru yang menyenangkan atau berkenan baik terhadap siswa, orang tua, atau lembaga pendidikan, sekalipun harus disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Setiap orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus semestinya juga harus hidup berkenan, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, setelah kita mempelajari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus pada seri pertama yang diambil dari teks utama Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, maka kita akan mempelajari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus seri kedua yang diambil dari teks utama Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita perlu memperhatikan bagaimana kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus kalau
kita cocokkan dengan Ibrani 10 ayat 25. Maka ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, saling menasehati agar giat beribadah. Kembali saya membacakan ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Istilah yang digunakan dalam naskah Yunani untuk marilah kita saling menasehati adalah parakalauntes. Secara leksikal umumnya diartikan menasehati. Kemudian menguatkan hati, mendorong, memohon, menghibur, mengkonseling. Istilah parakalauntes secara morfologi atau ilmu bentuk kata ini merupakan present active participle nominatif plural maskulin, sehingga secara gramatikal dapat diartikan mereka menasehati satu sama lain secara terus-menerus. Artinya jemaat-jemaat Ibrani saling menasehati terus-menerus, merupakan ciri daripada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan dengan saling menasehati dalam ayat 25 bertujuan agar jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tekanannya bukan hanya pada frekuensi, melainkan juga pada kualitas, yaitu hubungan pribadi, fellowship yang erat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, persekutuan orang-orang kudus itu merupakan hak istimewa dan sangat membantu pertumbuhan iman. Persekutuan menjadi sarana yang baik untuk tetap teguh dan bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menghendaki supaya setiap orang percaya ataupun murid-muridnya berkumpul bersama-sama untuk berdoa, mendengarkan firman Allah. Pertemuan-pertemuan Kristen semestinya dilakukan untuk menyembah Allah dan membangun iman satu sama lain. Itu artinya pertemuan Kristen menjadi sangat penting. Tetapi beberapa orang tertentu tampaknya meninggalkan persekutuan-persekutuan rohani tersebut, sehingga hidup di dalam dosa, bahkan berpotensi mulai murtad. Itulah sebabnya betapa penting untuk saling menasehati agar giat beribadah atau mengikuti persekutuan Kristen. Menarik sekali. Nasihat tersebut harus mendorong bagi kita semua orang percaya bahwa oleh kekuatan pekerjaan Roh Kudus kita memiliki rasa tanggung jawab spiritual dan peduli untuk menciptakan hubungan persahabatan atau persaudaraan yang terbaik dan terhangat melalui persekutuan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai saudara seiman berkewajiban untuk mengingatkan agar umat Allah menjaga hubungan persekutuan dengan Allah melalui WhatsApp, call, atau pendekatan lainnya. Link ibadah online harus dipersiapkan agar umat bisa difasilitasi untuk beribadah. Paket data internet harus difasilitasi bagi yang sangat membutuhkan. Ingat, tidak melakukan ibadah online di masa pandemi COVID-19 sangat berbahaya. Sebab berpotensi menjadikan kerohanian menjadi kering, sehingga sangat mudah bagi iblis untuk menggoda berbuat dosa dan bisa saja meninggalkan iman atau tergoda untuk murtad. Setiap orang percaya harus saling menasehati untuk giat beribadah. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan krusial. Yang pertama, ibadah
berguna dalam segala hal untuk masa kini maupun akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8 menjelaskan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya, ibadah bersama-sama menjadikan setiap umat Allah itu terus-menerus berperilaku baik dan hidup berorientasi pada nilai-nilai kekekalan. Menarik sekali. Yang kedua, ibadah berguna karena memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup membuat keuntungan besar. Ibadah bersama keluarga atau mesbah keluarga sangat penting, karena itu mempererat hubungan dalam keluarga dan tentunya menguatkan pengharapan untuk meraih sukses dalam bisnis maupun yang lainnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Ibrani 10 ayat 25 dimulai dengan saling menasehati agar giat beribadah. Namun yang juga perlu kita perhatikan, hal yang kedua atau yang terakhir adalah saling menjaga tetap giat beribadah. Kembali masih dijelaskan dalam ayat yang ke-25. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau bagian pertama merupakan tindakan untuk menasehati, bagian yang kedua itu adalah tindakan menjaga saudara seiman agar tetap giat beribadah. Menarik sekali. Istilah tosauto secara leksikal umumnya diartikan begitu besar, kemudian makin, begitu banyak, dan begitu kuat. Istilah tosauto secara morfologi merupakan adjektif datif neuter singular, sehingga secara gramatikal dapat diartikan semakin lebih banyak. Maksudnya setiap jemaat atau secara personal, jemaat Ibrani dalam hal ini, juga bagi kita sebagai orang percaya, menunjukkan aksi sifat yang semakin lebih banyak menasehati beberapa orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Merupakan ciri dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, giat beribadah dalam ayat 25 merupakan nasihat yang sangat penting mengingat hari Tuhan yang semakin mendekat. Adapun pengertian hari Tuhan yang dimaksudkan adalah waktu rapture atau pengangkatan gereja yang selanjutnya diikuti dengan tribulasi atau kesusahan besar yang merupakan waktu penghakiman bagi orang-orang yang tidak saleh atau bagi orang yang tidak percaya Kristus Yesus Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, memperhatikan adanya masa-masa yang sukar dialami jemaat Ibrani atau orang-orang percaya Yahudi, sepertinya ada tanda-tanda akan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi sebelumnya yang disebabkan oleh penganiayaan karena mereka berputus asa. Maka umat Allah harus saling menjaga atau menjadi brother keeper untuk selalu lebih giat atau semakin giat melakukan ibadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mengapa? Karena ini menjadi penting. Ketika ada sinyal-sinyal atau tanda-tanda kemunduran iman yang terlihat dari jemaat Ibrani tersebut, maka penulis surat Ibrani menekankan untuk penting sekali tidak hanya memberikan nasihat, tetapi bertindak untuk menjadi penjaga bagi saudara-saudara dalam arti spiritual.
Berkumpul atau bersekutu dengan semua saudara seiman merupakan bukti iman yang hidup. Nah, jika semangat menjadi merosot dan iman mulai memudar, keinginan untuk bersekutu dengan orang-orang percaya juga berkurang. Itu sebabnya perlu menjaga atau melakukan recheck, memeriksa kembali keaktifan saudara seiman dalam persekutuan Kristen. Ini adalah cara untuk mengetahui atau melindungi saudara seiman dari kegagalan rohani yang berpotensi terjadi pemurtatan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang tersebut kurang memiliki kebulatan hati atau kurang bertekad mengiring Kristus seiring dengan pergumulan atau masalah yang dihadapinya. Nah, itu sebabnya setiap orang percaya harus berkumpul dengan tujuan saling mendorong, saling memberi semangat dalam mengiring atau melayani Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ini kita bisa lakukan melalui Zoom atau yang sejenisnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gereja di masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya membuat link daftar kehadiran ibadah online untuk menolong menciptakan hubungan yang intim atau dekat dengan Tuhan. Mengapa ini penting? Untuk mengecek apakah umat itu beribadah atau tidak. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa fakta membuktikan satu hari di rumah Tuhan, artinya satu hari dalam hadirat Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain atau tidak dalam hadirat Tuhan. Itu dinyatakan oleh Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ketika kita beribadah, kita mengalami hadirat Allah yang memberi sukacita sehingga mampu melewati berbagai kesusahan atau kesulitan hidup. Sebab kehadiran Allah itu memproduksi kuasa untuk mengalami pertolongan Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan itu merupakan pilihan yang tepat. Seperti yang juga pernah dilakukan oleh Yosua yang mendorong keluarganya, menjaga keluarganya agar tetap beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini pernyataan Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menarik sekali. Keputusan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus itu memperkuat keyakinan kita terhadap kedaulatan ketuhanan Yesus Kristus atas dunia ini dan akhirat. Suatu kepastian memperoleh hidup yang kekal. Beribadah adalah tanda orang beriman dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh yang menunjukkan penghormatan seseorang kepada Tuhan dan tetap terkoneksi dengan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus menurut Ibrani 10 ayat 25 ditandai dengan dua hal. Yang pertama, saling menasehati agar giat beribadah. Hal ini mengingatkan bahwa melalui ibadah, kehidupan umat Allah akan dirubah semakin berperilaku baik, hidup berorientasi pada nilai-nilai kekekalan, dan hubungan keluarga pun semakin harmonis.
Kedua, saling menjaga, tetap giat beribadah. Nah, Allah hadir dalam setiap ibadah umatnya yang membuat kita mendapatkan sukacita dan kekuatan untuk melalui masa-masa sukar, sehingga memperteguh keyakinan iman kepada Yesus Kristus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Secara keseluruhan, jika kita memperhatikan teks Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25 yang bertemakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka setiap umat Allah harus menunjukkan 5 hal. Yang pertama, saling meneguhkan pengakuan pengharapan rapture. Yang kedua, saling mendorong dalam berbuat kasih. Yang ketiga, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Yang keempat, saling menasehati agar giat beribadah. Yang kelima, saling menjaga tetap giat beribadah. Saya percaya dimanapun Anda berada, umat Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah bagi kita yang mendengarkan khotbah ini. Haleluya, Immanuel, amin.